Di video sebelumnya kita udah bahas filosofi fasad yang lahir dari cerita personal klien. Nah, kali ini kita bahas juga soal keamanan rumah khususnya buat single mom muslimah. Penasaran seperti apa? Ikutin terus videonya. Banyak yang bilang bahwa rumah dengan pagar tinggi itu merupakan rumah yang paling privacy. Banyak yang bilang rumah dengan banyak CCTV itu merupakan rumah yang paling aman. Tapi tidak dengan rumah ini. Kita memprogram rumah ini sedemikian rupa agar menjaga privasi dan keamanan bagi penghuninya. Kita tahu bahwa klien rumah ini merupakan seorang ibu, seorang single parent yang ingin menjaga anak-anaknya. Nah, bisa dilihat sebetulnya dari elemen mana rumah ini mendapatkan indikasi bahwa rumah ini tetap privasi dan juga aman. Dari pagar, kita buat pagar solid yang tinggi dan kemudian gerbang yang tingginya itu sampai ke plafon, hampir menyentuh titik plafon. Artinya ketika ibunya sedang bermain dengan anak-anaknya, sedang menyiram tanamannya, itu tetap terjaga privasinya seperti itu. Nah, kita lanjut ke area masuk dalam. Kita juga menyediakan sebuah area yang ini memiliki fungsi yang cukup penting. Mungkin bisa dijelaskan Mas Izwan? Nah, ini juga sebagai fitur ataupun area penerima ya, penerima tamu untuk tetangga ataupun tamu yang tidak terlalu dekat untuk di bagian dalam rumah seperti itu. Nah, ini juga jadi fitur tambahan tapi cukup gitu untuk menerima tamu. Kita juga buat lebih nyaman seperti itu. Nanti kita hadirkan taman di sampingnya yang lebih nyaman ataupun untuk peneduh seperti itu. Jadi untuk bersantai di sini lebih homey, lebih hangat ataupun lebih warm. Nah, ini juga kita buat lebih rendah agar si cahaya mataharinya juga tidak terlalu masuk ataupun terlalu panas di bagian area bawah seperti ini. Ya, sekarang kita berada di ruang utama. Kita di sini akan menjelaskan tentang zonasi di rumah ini, tentang ruang apa aja sih yang ada di rumah ini gitu. Jadi secara zonasi, ruangan ini merupakan ruang yang biasa kita sebut sebagai ruang semi private. Nah, di lantai dasar hampir semua ada ruangan semi private. Ada satu mungkin ruangan private yaitu kamar tamu. Nah, untuk area private-nya semuanya kita tempatkan di atas semua. Jadi semua kamar-kamar kita tempatkan di atas seperti itu. Nah, secara zoning, ruangan semi-private itu memanjang dari depan sampai belakang. Nah, di dalamnya tuh banyak fungsinya sebetulnya. Ada ruang-ruang yang dibatasi hanya oleh furnitur, bukan dengan sekat. Tapi secara zonasi, ruangan itu bisa berfungsi dengan semestinya. Misalnya ada ruang keluarga, ruang makan, dan sebagainya. Nah, mengingat zonasi yang panjang ini, kita coba sobek bangunan ini tuh ada di sebelah kiri. Ini ada void, fungsinya sebagai penerangan. Kemudian di belakang juga ada taman belakang gitu. Fungsinya sebagai memasukkan cahaya dan udara semaksimal mungkin. Tapi secara rincinya ruangannya apa aja mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Izwan. Oke, nah untuk bagian depan itu lebih kepada penerimaan tamu ya, tamu yang sudah dekat, dan juga sebagai fungsi lain itu juga tempat bermain dan juga belajar ataupun les nantinya. Di bagian depan kita part kecil saja gitu. Ada furniture yang membatasi sebagai partisi, bisa dibuka tutup atau movable gitu. Nah, ini posisi kita berada di bagian ruang keluarga ya. Dan ada voidnya juga Mas Izwan ya? Void yang cukup tinggi juga untuk menambah lebih lega ataupun lebih nyaman nantinya. Nah, ini kita bisa tempatkan TV di bagian sini. Nah, sedangkan bagian belakang itu nanti lebih kepada ruang makan. Nah, untuk ruang makan juga kita lengkapi juga fitur di bagian belakang itu ada taman ya, taman yang cukup besar untuk bukaan cahayanya, dan juga nanti kita coba rombak untuk backgroundnya kita rapihin kembali. Jadi ada fitur tambahan tadi di bagian
ruang keluarga ada void yang cukup besar nantinya di bagian sini. Jadi ada cahaya tambahan. Sedangkan di bagian belakang juga ada fitur bukaan yang cukup besar nantinya. Buat Ibu Fatih, aman itu termasuk soal privasi dan menjaga aura. Solusinya, arsitek bikin zonasi yang rapi. Lantai 1 jadi area publik buat nerima tamu dan ruang kumpul, sementara di lantai 2-nya jadi area semi-private buat ruang kerja dan kamar. Pagarnya pun sengaja dibuat untuk mepet ke plafon biar Bu Fatih tetap nyaman dan terjaga saat santai di teras bareng anak-anaknya. Oh iya, carpetnya juga cocok buat bawa mobil. Salah satunya buat display Jimny Pink kesayangan almarhum sebagai kenang-kenangan. Nah, sebetulnya ada hal yang menarik dengan void. Jadi void di sini tidak hanya berfungsi sebagai penyambung ruang atas dan bawah, tapi void ini benar-benar kita setting sebagai koridor untuk komunikasi antara atas dan bawah. Kita tahu bahwa area bawah itu merupakan area semi private di mana keluarga berkumpul, di mana anak-anak berkegiatan. Nah, void ini sebetulnya kita benar-benar targetkan untuk berkomunikasi antara atas dan bawah. Jadi sang ibu berada di atas, anaknya sedang bermain di bawah itu tetap bisa berkomunikasi lewat void ini gitu. Dan void ini juga kita fasilitasi atau kita coba buat dengan kaca yang besar. Jadi posisinya lebih menarik, ada ruang keluarga dengan void, ada tangga dan juga taman. Sehingga ruangan itu benar-benar connected dan juga terang seperti itu. Jadi ini void bukan sembarang void, tapi void ini memang diciptakan untuk berkomunikasi antar keluarga seperti itu. Nah, ada hal menarik di sini. Kita tahu ini sebuah taman dengan dinding yang tinggi. Tentu kita punya alasan kenapa dinding ini tinggi. Mungkin bisa dijelaskan Mas Yuzan, apa yang ada di belakang dinding ini sendiri? Kita tempatkan sebagai dinding pembatas ya ataupun perimeter antar privasi, semi private dan juga area service ataupun area kantor di bagian belakang yang berfungsi sebagai public seperti itu. Oke. Nah, ini juga kita dekoratif ya, dekoratif ada kotak-kotak seperti itu, jadi lebih menambah cahaya dan juga background juga di bagian ruang keluarga nantinya. Oke, berarti dengan begitu orang-orang yang berada di ruang semi publik itu nggak bisa lihat ke dalam ya? Iya, betul. Oke. Menarik. Dari case ini kita belajar keamanan rumah itu nggak melulu soal fisik. Kadang yang paling penting justru ketenangan dan ruang gerak pemiliknya di dalam. Oke, segitu dulu. Next video kita bahas soal pintu rumah ini yang ukurannya luar biasa. Sampai jumpa di next video.